Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Irfani dan Dini Andriani akan mempresentasikan mengenai analisis konsumsi energi dan program konservasi energi dengan studi kasus gedung perkantoran dan kompleks perumahan TI. Untuk pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Untuk pendahuluan, di sini sektor industri mengkonsumsi energi sebesar 193 juta SBM dan kemudian meningkat menjadi lebih dari 80% di tahun 2013. Sedangkan konsumsi energi di sektor transportasi meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dan dari tahun 2000 ke 2013. Tingkat peningkatan konsumsi energi berada pada tingkat rata-rata 6,3% per tahun. Sepanjang tahun 2000 hingga 2013, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin meningkat pula penggunaan konsumsi energi pada daerah tersebut. Di sisi lain, sumber energi semakin menipis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi adalah landasan hukum utama pengelolaan energi nasional, dengan salah satu pertimbangan utamanya adalah keterbatasan cadangan sumber daya energi tak terbarukan, sehingga diperlukan penganekaragaman sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi. Kebutuhan energi yang tinggi menuntut manajemen di gedung perkantoran dan kompleks perumahan TI melakukan efisiensi dalam penggunaannya. TI memiliki beberapa gedung perkantoran yang terpisah dengan luas total lahan perkantoran sekitar 8 hektar dan luas lantai bangunan perkantoran kurang lebih dari 34.242 meter persegi. Dan untuk kompleks perumahan kurang lebih 42.385 meter persegi. Pertumbuhan konsumsi energi yang pesat ternyata tidak diikuti oleh upaya peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor. Peluang penghematan energi baik pada sektor industri maupun sektor bangunan dan komersial di Indonesia cukup besar, yaitu rata-rata sebesar 10-30%. Kemudian tinjauan pustaka ada 3. Yang pertama audit energi. Audit energi adalah kegiatan untuk mengetahui pola pemakaian energi dari peralatan pengguna energi yang ada di gedung. Tujuan dilakukan audit energi adalah untuk menentukan cara yang terbaik untuk mengurangi penggunaan energi persatuan output dan mengurangi biaya operasi gedung. Di sini juga ada klasifikasi audit energi, terdiri dari yang A, ada audit energi singkat atau bisa kita sebut walkthrough audit. Kemudian yang B, ada audit energi awal, bisa disebut preliminary energy audit. Dan yang C, ada audit energi rinci, bisa disebut juga detailed energy audit or file audit. Kemudian ada sistem manajemen energi terhadap energi dengan tujuan mengurangi konsumsi energi secara terus-menerus dan menjaga peningkatan yang telah dicapai. Manajemen energi dilaksanakan mengikuti pola Deming Cycle atau PDCA, di mana melalui percobaan kebijakan, perencanaan aksi, penetapan dan evaluasi yang terus-menerus menuju perbaikan. Dengan demikian, manajemen energi bukan tujuan tetapi merupakan kegiatan yang memperhatikan energi dalam kegiatan manajemen sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada intensitas konsumsi energi atau ada rumusnya, yaitu IKE
dalam kurung kWh per meter persegi sama dengan total energy consumption atau kWh per total area atau meter persegi. Di sini juga ada tabel standar intensitas konsumsi energi atau IKE untuk gedung kantor. Bisa dilihat, dan di sini juga ada kriterianya. Kemudian ada gedung kantor ber-AC dan gedung kantor yang tanpa AC. Kemudian standar intensitas konsumsi energi gedung ber-AC yang pertama yaitu sangat efisien, dari kisaran 50 sampai 75 kWh per meter persegi per tahunnya. Kemudian efisiennya yaitu dari 75 sampai 145 kWh meter persegi per tahun. Kemudian kriteria cukup efisien dari 95 sampai 145 kWh per meter persegi per tahun. Kemudian agak boros dari 145 sampai 175 kWh per meter persegi per tahun. Kemudian kriteria boros dari 175 sampai 285 kWh per meter persegi per tahun, dan sangat boros dari 285 sampai 450 kWh per meter persegi per tahun. Di sini juga ada hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini ada 3 diagram, dan dari diagram di atas terlihat bahwa sistem AC menggunakan energi terbesar sekitar 60% dari energi gedung, dan diikuti oleh pencahayaan sekitar 20%. Implikasinya adalah bahwa fokus kegiatan konservasi energi ini harus diarahkan terutama ke sistem AC dan kemudian pencahayaannya, karena penghematan di kedua sistem ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam program penghematan gedung. Mungkin sekian presentasi dari saya, dan akan dilanjut oleh saudari Dini Andriani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad yang telah mempersilahkan saya melanjutkan presentasi. Nah, dapat kita lihat di tabel 4. Tabel 4 ini merupakan hasil identifikasi luas lantai area perkantoran dan kompleks perumahan TI yang menggunakan AC. Pada tahun 2007 sampai 2017 ini terjadi penambahan luas lantai area. Nah, tetapi di tahun 2011 sampai 2013 ini tidak terjadi penambahan luas lantai area ya. Dan juga di tahun 2014 sampai 2015 ini tidak terjadi penambahan luas area. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tabel 5, merupakan hasil perhitungan intensitas konsumsi energi atau IKE mulai dari tahun 2007 sampai 2017. Nah, untuk 2007 sampai 2010, konsumsi energinya ini termasuk kategori sangat boros. Dan untuk yang 2011 sampai 2016 ini termasuk kategori boros. Dan untuk yang 2017 ini merupakan kategori agak boros. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada program hemat energi. Yang pertama yaitu ada komitmen pimpinan puncak. Pimpinan puncak TI ini pada tanggal 12 Maret 2009 telah menandatangani komitmen untuk mendukung kebijakan program pemerintahan di bidang konservasi energi. Nah, untuk yang kedua yaitu pembentukan tim komite konservasi energi, di mana tugasnya yaitu adalah melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan konservasi energi. Yang kedua, memantau pelaksanaan program konservasi energi di lingkungan TI. Yang ketiga yaitu melakukan kajian dan evaluasi program konservasi energi yang telah dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu adalah sosialisasi,
di mana sosialisasi ini merupakan bagian dari program yang telah dilaksanakan TI kepada seluruh pegawai. Untuk yang keempat yaitu ada rekomendasi kegiatan penghematan energi. Nah, yang pertama yaitu ada otomatisasi off untuk AC sentral dari jam 21 sampai jam 6 di beberapa gedung perkantoran. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah mengganti lampu lama yang rusak atau putus dengan lampu yang hemat energi. Untuk yang ketiga yaitu adalah memasang timer otomatis untuk lampu luar gedung kantor dan di area kompleks perumahan TI. Dan masih banyak yang lainnya rekomendasi kegiatan penghematan energi. Untuk 6 ini merupakan rata-rata pemakaian bahan bakar per bulan untuk power diesel engine generator atau DEG, di mana pada tahun 2007 sampai 2011 ini mengalami penurunan, tetapi di 2012 ini naik kembali dan naik kembali di 2013, dan 2013 ini merupakan pemakaian yang sangat besar, nilainya yang sangat besar, dan turun kembali di 2014 dan turun kembali di 2015, turun kembali di 2016 sampai 17. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tabel 7. Tabel 7 ini yaitu perbandingan pemakaian bahan bakar dengan energi yang dihasilkan dari power DEG-GU dan power DEG-GB. Nah, untuk tahun 2007 dan 2008 ini perbandingannya sama. Bisa dilihat perbandingannya, ada yang sama dan ada juga yang tidak. Nah, jika dengan kriteria IKE, pemakaian listrik di gedung perkantoran dan perumahan ini termasuk dalam kategori cukup efisien dan sudah di bawah dari standar IKE untuk gedung perkantoran, yaitu adalah 240 kWh meter per tahun. Meskipun untuk kategori pemakaian per tahunnya sesuai standar masih relatif agak boros. Di tabel yang sebelumnya di sini konsumsi energi 17-nya masih agak boros. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Yaitu adalah program hemat energi ini telah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga 2017 di area gedung perkantoran dan kompleks perumahan TI. Di antaranya meningkatkan kesadaran dan mengenai pentingnya melakukan penghematan penggunaan listrik kepada seluruh karyawan TI. Nah, penghematannya yaitu seperti otomatisasi off untuk AC sentral mulai dari pukul 21 hingga pukul 6, lalu menonaktifkan AC pada saat akhir minggu atau libur, dan melengkapi dengan switch on atau off manual dengan timer untuk 2 jam ke depan. Nah, setelah dilakukan PHE tersebut, maka dapat terlihat hasil perhitungan IKE atau intensitas konsumsi energi pada tahun 2017 adalah 167,90 kWh meter persegi per tahun atau 1380 kWh meter persegi per bulan. Nah, ini termasuk dalam kategori cukup efisien dan sudah di bawah dari standar IKE untuk gedung perkantoran. Nah, sedangkan selain untuk pemakaian listrik secara keseluruhan dari tahun 2007 hingga 2017 sudah menunjukkan adanya penurunan pemakaian listrik yang signifikan, yaitu sebesar 2017. Jadi, dari 2007 hingga 2017 ini terjadi penurunan pemakaian listrik sebesar 12%. Nah, di mana rata-rata pemakaian listrik mulai dari tahun 2010 hingga 2017 menjadi 1.216 megawatt per bulan dibandingkan dengan rata-rata pemakaian listrik di tahun 2007 sampai 2009. Sebesar 1.375 megawatt per bulan sebelum dilakukan program penghematan pemakaian listrik.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.